Betul enggak? Betul. Enggak suka sama takmir, akhirnya tinggalnya depan rumah, dia sholat cari di masjid yang jauh. Kenapa? Kak gelemane sholat nang masjid iki gara-gara beda pendapat. Coba. Kenapa? Karena mentang-mentang dia bawa jabatannya petinggi. Masa omonganku enggak dirungokno. Dia enggak ono aku. Tak mungkin masih iki tadi. Waduh, ampun. Kenapa? Dia belum mau? Mau? Itu. Jelas Bapak Ibu? Jelas enggak? Iya. Tahu? Siapa yang paling susah merendahkan diri? Hah? Siapa yang paling susah merendahkan diri? Oke, ikut jabatannya orang beriman. Allah sendiri dalam Al-Quran, orang beriman itu paling susah merendahkan dirinya. Kenapa? Dia sombong dengan keimanannya. Hati-hati loh. Aku kan beriman. Oh mulai. Iman iki. Apa malih melaku pakai jubah, kopea, sorbane 7 meter. Pakai tongkat. Waduh. Apa kata Allah? Alam yanil ladzina amanu anta asaqulubum di dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya ingat sama Allah? Belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya ingat sama Allah? Allah menggunakan kalimat istifham, pertanyaan. Belumkah datang waktunya bagi orang beriman untuk tunduk hatinya ingat sama Allah? Berarti orang beriman itu paling susah untuk merendahkan diri. Itu. Kenapa terjadi jamaah sekalian? Perhatikan. Bu, Pak. Kalau kita merendahkan diri, jamaah. Kalau kita merendahkan diri, ya kan? Baru Allah menurunkan. Ingat Bu, indah banget. Kalau manusia mau merendahkan diri, Allah baru turunkan. Apa kata Allah? Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan. Saya tanya Bapak Ibu, menurunkan itu dari mana ke mana? Bapak Ibu, menurunkan itu dari mana ke mana? Atas ke bawah. Jadi kalau manusia mau merendahkan diri, baru Allah menurunkan. Ini yang namanya rohani berjalan. Wes ingat baik-baik jalan rohaninya. Ingat ya baik-baik. Allah itu baru menurunkan jikalau engkau mau baru diturunkan. Kalau enggak merendahkan diri enggak turun. Tuh, lihat. Jelas enggak perjalanan rohaninya? Jelas ya? Jadi jamaah sekalian, bismillah. Alhamdulillah. Insya Allah 10 menit lagi kita selesai ya dari jam 12. Kok wajah kecewa Kak? Bagaimana apa sih? Loh, 10 menit lagi dari jam? Ya wis. Opo nih sing cocok Mas? Kopi. Paham enggak maksud ini? Allah baru menurunkan kalau makanya kenapa doanya orang-orang terzolimi itu cepat dikabulkan Allah.
Hah? Karena tek, turun, diambil. Itu cepat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Cepat Bu. Ngapain? Merendah. Mohon maaf. Kalau bahasa saya agak vulgar. Jamaah, maaf ya. Kalau bahasa saya agak vulgar. Merendahlah engkau. Sampai tidak ada yang merendahkan kau lagi. Saya ulangi. Merendahlah kau sampai tidak ada yang merendahkan kau lagi. Apa yang mau merendahkan lagi sudah tidak ada. Di saat itulah kau diangkat kemuliaannya sama Allah Subhanahu wa taala. Merendahlah sampai tidak ada yang merendahkan dirimu lagi. Kenapa? Apa merendahkan lagi? Wes entek. Paham bahasa saya? Itu cepat. Paham Bapak Ibu? Nah, jamaah sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan saya, jamaah, lihat saya. Kalau tadi perjalanan jasmani, ini tambah kan? Iya kan? Iya enggak? Ini nambah kan? Rohani apa perjalanannya? Apa perjalanan rohani? Cirinya apa? Kalau perjalanan jasmani kan ada kelihatannya. Nambah, keriput. Ada kan? Oke. Kalau rohani apa yang nambah? Ini. Jadi jamaah sekalian. Jamaah. Oke. Ada. Oke. Lihat Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, rohani itu apa? Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah. Sakinah itu keterangan liyazdadu imanam ma imanim. Dia telah menurunkan keterangan dalam hatimu untuk apa? Untuk ditambahkan dengan iman yang telah ada. Jadi ketika orang berzikir subhanallah, ada imannya? Tambah? Subhanallah, tambah? Imannya ada enggak? Ada kan? Tambah kan? Subhanallah, tambah? Subhanallah, 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 subhanallah. Tambah enggak? Tambah. Orang berzikir semakin tambah zikirnya, semakin tambah cinta sama Allah. Semakin tambah rakaat sholatnya, hatinya semakin beriman, rindu. Semakin banyak putaran tawafnya, semakin cinta sama Allah. Semakin tambah hari puasanya, semakin gak kuat menahan kerinduan. Artinya apa? Nambah. Berarti kalau tidak bertambah, berarti apa? Rohanimu berhenti. Titik. Wes gak ono maneh. Itu cirinya Pak. Nggak berjalan. Kenapa? Saya bilang gitu. Karena kau berzikir tidak dari fadhkur rabbaka. Lihat ini. Tambah lagi. Tambah betul enggak?
Dialah Allah telah menurunkan iman ke dalam hatimu supaya ditambahkan lagi iman kan? Bapak Ibu lihat, itu bentuk kalimatnya perjalanan bukan? Jenengan, Bapak Ibu, ini perjalanan enggak? Jalan kan? Berarti rohani itu berjalan, yuk kayak ngene iki. Enggak kayak ngene, pasti ada yang salah. Maaf, ya? Ada pegang zikir, mari sholat. Ya. Assalamualaikum, assalamualaikum, zikir. Misalnya dia pegang tasbih banyak. Pertama enak, subhanallah. Misalnya yang kalau pegang tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Lihat, ya Allah, saya subhanallah, 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 Allah, 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 Zikir nggak orang ini? Zikir nggak zikir. Dia membaca zikir. Ya Allah mau apa? Berzikir. Supaya apa? Nambah. Huwallazi, apa kata Allah? Jemaah sekalian, fadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil guduwi wal asal. Berzikirlah engkau pada Tuhanmu fi nafsika, di dalam jiwamu. Jamaah perhatikan, bukan bi nafsika, bukan dengan jiwa, fi nafsika, di dalam jiwamu. Berzikirlah kepada Tuhanmu di dalam jiwa. Jadi bukan iki. Ngerti nggak Bapak Ibu? Paham nggak? Paham? Saya pengalaman Bu, keliling tanah air. Orang itu ngaji gara-gara lidahnya berbeda. Ngerti nggak? Akhirnya mahrajul hurufnya nggak jelas. Contoh, sampean kalau ke Sasak, ke Lombok, ayo kongkon moco alif lam mim. Alif lam mim, salikal kita, la, salikal kita, la, santa iso, opo o, tekan konone Pak, sanda, secara mahrajul huruf, kaiso, ya opo, wes ngonone. Orang Jawa Barat itu, orang Sunda, kalau nyebut Allah itu Allah. Lihat Agim kalau ceramah, nun saya Ustaz Agim, insya Allah. Ngomong apa coba? Allah, Allah, Allah. Wes tekan konone. Ono kakek-kakek, bukan Allah Allah. Aduh nak, sudah lama, udah tua. Ya pokoknya Allahu Akbar bolak-balik ka iso. Kakek, maaf bukan Allah. Aduh coba lagi. Allahu Akbar. Waduh. Coba lagi. Bolak-balik salah terus. Suatu saat bisa dia. Allahu Akbar. Nah itu benar pertahankan iya nah insya Allah. Balik mana? Opo? Wes ngonoe. Ngerti nggak? Di bener iki jebol nang kono. Ayo, diterima nggak sama Allah Subhanahu wa taala? Diterima enggak? Terima. Berarti apanya? Orang bisu bisa berdoa enggak? Bisu, apanya pakai berdoa? Wong bisu. Iki nih. Maka sholat zikir pada Tuhanmu dengan jiwa, tataru, rendahkan dirimu, wahifatan dengan rasa takut. Jelas jemaah?
Jelas? Nah, berzikirlah pada Tuhanmu dalam jiwamu. Aku tanya, Bapak Ibu, lihat. Saya duduk kan? Saya duduk kan? Saya duduk? Oke? Oke. Ketika saya mau jalan ke sana, saya mau jalan ke sana, kaki ini bergerak dulu atau jiwa yang bergerak dulu? Hah? Yang mana dulu? Jiwa sana, akhirnya kakinya melok. Berarti lebih dulu jiwa apa lebih dulu fisiknya? Hah? Alhamdulillah paham. Berarti ketika sholat itu apa dulu yang berjalan? Jiwanya. Makanya kenapa disuruh berzikir dulu? Sini. Ini korban berikutnya. Siapa namanya? Firman. Umur berapa Firman? 16. Kok mendekati saya, man? Bapak Ibu, lihat. Aku punya anak Firman. Oke? Tinggal di Pare. Aku di Surabaya. Ya Allah, aku ingat anakku. Aku tanya, begitu aku ingat anakku, jiwaku sudah jumpa belum sama jiwa anakku? Hah? Sudah belum? Sudah belum? Sudah. Yang belum apa? Jasadnya. Perasaan sudah ketemu belum? Jiwa sudah ketemu. Kan jiwa kan ada perasaannya. Jiwa sudah ketemu. Yang belum apa? Jasadnya. Aku tanya, ingat bahasa Arabnya opo? Zikir. Zikir itu artinya apa? Ingat. Nah, sholat itu apa sih? Perjumpaan. Sholat apa? Silatun walikoun bainal abdi warobi. Di dalam tafsirnya Fi'il Quran, Syed Qutb mengatakan tidak bab sholat. Sholat itu apa sih? Silatun walikoun. Perjumpaan antara hamba dengan silatun walikoun. Silatun hubungan, liko jumpa. Berarti hubungan dan perjumpaan bainal abdi orobi, antara hamba dengan Tuhannya. Tuh. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khoshiin. Apa itu khusyuk? Alladzina, isi mausul, sila mausulnya kembali ke khoshiun tadi, khusyuk di atas. Apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Apa itu khusyuk? Yaitu orang-orang yang yakin bahwa, lihat ya maaf, ya kan? Apa itu khusyuk? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka jumpa Tuhannya dan bahwa mereka akan apa yang kembali? Jiwanya kembali menghadap Allah. Sholat itu jumpa. Siapa suruh kau duduk? Ngelawan anakku situ ikire. Berdiri. Berdiri kalau aku. Jumpa kan? Jumpa enggak? Jumpa? Maka dari sini aku ingat anakku Firman nang Pare. Ingat kan? Ingat bahasa Arabnya apa? Zikir kan? Maka aku berangkatlah ke Pare. Lewat Mojokerto. Tambah dekat.
jasadku dengan jiwaku sudah di sana, ngerti nggak? Jiwaku kan sudah di sana, ngerti nggak? Jiwa kan sudah di sana, tambah dekat jasadku dengan jiwaku, anakku tambah dekat nggak? Tambah getar nggak? Kan? Kemudian masuk Jombang, tambah dekat nggak? Jalan terus, akhirnya apa? Jumpa. Ngerti nggak? Apalagi yang diingat kalau sudah begini? Paham dah? Berarti ingat itu di mana? Di mana ingat? Di situ. Sebelum sholat. Makanya disuruh zikir dulu. Zikirnya di mana? Di mana zikirnya? Di situ. Kenapa zikir dulu? Supaya jiwanya ketemu. Ini apa yang diingat? Ayo, apa yang diingat? Nah. Ingat apa? Ayo ingat apa? Ini lebih dari ingat dah. Wes kayaknya lebih dari ingat dah. Ngerti nggak? Lebih dari ingat apa enggak nih? Hah? Mau ingat apa ini? Ayo lihat doa iftitah. Doa iftitah. Ya kan? Macam-macam kan? Oke, aku ambil doa iftitah. Ini wajah tuh. Wajhiya. Lillahi fatar samawati wal ardh. Dele, Hanifah muslim, mana minal musyrikin, bapak kangen lagi. Ayo, aku tanya, ini bacaan atau ungkapan? Hah? Bacaan atau ungkapan? Gerakan ini, ngene-ngene iki, gerakan atau ungkapan? Jadi gerakannya ada ungkapan, ngomongnya adalah ungkapan dari jiwa yang ketemu. Makanya lihat, setelah jumpa cintanya baru ada komitmen. Piye komitmennya? Inna sholati menusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Remek kan? Kalian jangan ketawa, paham enggak maksudnya? Paham? Paham? Perjumpaan yang diawali oleh zikirnya di mana? Di situ. Makanya suruh zikir dulu supaya apanya? Jiwanya baru jalan. Kita paham? Mohon maaf firmannya, ya Allah nah, seakan kona. Sus nunggu mana? Mohon maaf. Wes remek dibalik no. Jelas bahasa saya? Jelas. Maka sholat itu apa? Apa? Bahasa tubuhnya. Semua gerakan sholat itu adalah bahasa tubuh dari dalamnya. Mas apa namanya? Mas? Halu. Tangan gini mas gini aja, apa gini barang gini. Biasa ya opo masa gini. Santai bro. Paham? Oke. Lihat, Alo mau sholat tubuhnya seperti apa lo? Sudah ya? Gini kan? Oke, aku lihat, tak goyang. Lihat. Iki loh, kaku. Ngerti gak kaku? Lihat, kaku kan? Kenapa? Dia bertahan. Alu, mohon maaf lu ya. Contoh lu, awakmu ono sing nodong, disuruh angkat tangan. Angkat tangan, piye tanganmu? Gimana tanganmu? Angkat tangan. Betul enggak? Gimana tanganmu? Betul enggak? Gini kan? Betul enggak sih? Ini kan dari orang yang apa? Menyerah kan? Betul enggak?
Menyerah kan? Angkat tangan. Berarti dia menyerah kepada orang yang, aku tanya, ini gerakan apa sebenarnya sih? Takbir. Gimana Bapak Ibu semuanya tidak masuk sementara takbirmu itu bukan berserah diri sama Allah. Gak iso. Takbir itu apa sih? Menyerahkan semua persoalannya kepada ya udah, aku berserah diri. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kau punya masalah, kau serahkan, kau yakin orang itu bisa menyelesaikan masalahmu, senang dah? Senang dah? Bu, kau punya masalah di kota Pare, kau kenal dengan Bupati Pare, ada masalah apa sih mas? Ini, tak ambil alih masalahmu, selesai enggak? Selesai enggak? Oke. Saya tanya, kalau Allah yang mengambil alih masalahmu selesai enggak? Lo percaya enggak? Percaya enggak? Selesai. Oke, Alu. Sekarang coba kau, ibarat gini, kau berserah diri lu. Ngerti enggak? Paham berserah diri? Ayo sekarang kau berserah diri lu. Berserah diri. Sing jero mau ikut berserah diri. Berserah diri terus kau proses. Aku berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Terus kau berserah diri. Nah, lihat. Ketika seperti ini lihat tubuhnya mas. Lihat gila. Lihat. Sama nggak dengan tadi? Lihat tuh mas, ini gila. Nih. Ya. Sama enggak? Lihat nih gila. Sama enggak? Hah? Kenapa? Saya tangan nih gila. Kenapa? Karena di dalam yang menyerah, akhirnya semuanya kenapa? Di dalam sing menyerahkan diri. Sehingga gerakan sholat itu adalah gerakan yang dari jiwanya, ungkapan, asik. Ini yang sudah hilang dalam diri kita selama ini. Kita pakai disiplin kayak militer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dikira militer apa? Gak ngono. Ungkapan. Dari mana? Jiwanya. Ini yang saya katakan hilang selama ini. Paham? Oke, duduk lagi mas. Baik, jamaah sekalian. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau menyerah, ngerti nggak menyerah? Paham? Allah menyambutmu. Ini sikap kita yang berbeda. Itu. Apa berbeda? Saya katakan karena tidak kembali. Bapak Ibu, mohon maaf. Jiwa itu harus pulang ke Allah. Harus pulang. Berarti sholat itu adalah perjalanan jiwa yang pulang menghadap Allah. Makanya wa annahum ilaihi rajiun. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa al khasiin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Apa itu khusyuk? Apa itu khusyuk? Yaitu jiwa yang kembali
kembali menghadap Tuhan. Jelas Bapak Ibu? Oke. Ayo sekarang Bapak Ibu, jamaah sekalian. Ya. Tadi Allah ngomong kan? Oke. Khusyuk itu apa sih? Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan apa dulu pertama? Jumpa Tuhannya. Dan mereka akan, berarti ada dua kan? Jumpa sama kembali. Apa yang jumpa? Jumpa untuk apa? Pulang. Kembali. Makanya aku mengatakan tadi harus pulang. Jelas? Yakin gak Bapak Ibu jumpa sama Allah itu sih? Yakin gak? Yakin gak? Itu tuh aku. Ya harus yakin. Jumpa? Ayo jamaah tangannya begini semuanya. Ayo. Tangannya begini. Nih lurus. Lihat telapak tangannya. Ngerti gak? Lihat jarinya. Ngerti gak? Terlihat enggak? Terlihat enggak jari tanganmu? Terlihat kan? Dekat enggak? Dekat kan? Sudah jumpa belum? Jumpa itu kalau begini Pak. Ini baru terlihat. Paham? Jumpa itu kalau tangan nempel sama mata. Namanya jumpa. Kalau gini terlihat enggak? Jelas? Dekat? Maju separohnya. Separohnya Mas, tambah dekat enggak? Tambah jelas kan? Betul enggak? Jelas? Dekat? Maju separohnya lagi, tambah dekat enggak? Tapi tambah kabur kan? Sudah jumpa? Belum, tapi tambah dekat. Tapi kabur kan? Maju 1 senti depan mata, tambah dekat enggak? Tambah dekat, tambah jelas enggak? Tambah kabur kan? Betul? Tambah kabur? Sudah jumpa? Belum kan? Tapi tambah kabur kan? Justru tambah dekat, tambah kabur. Sekarang jamaah, jumpakan mata dengan tangan. Jumpakan mata dengan tangan. Jumpa enggak ini? Ketemukan mata dengan tangan, rapat. Jumpa enggak nih? Jumpa? Dekat enggak? Dekat enggak? Terlihat enggak? Terlihat? Tapi jumpa? Dekat? Jumpa? Terlihat? Tidak kan? Cukup, selesai. Karena dekatnya engkau sama Tuhanmu sampai kau tidak mampu melihatnya. Tapi ada. Dekat. Selesai. Yakin. Dekat. Udah. Dekat. Terlihat. Tapi jumpa. Ya udah. Sebuah keyakinan. Jumpa. Iku lu singo. Akan jumpa. Kongkon yakin. Disuruh apa? Yakin enggak itu? Disuruh apa? Keyakinanmu. Dan harus pulang. Makanya kalau kau sholat, kau bukan ngomong sama yang tuli, bukan ngomong sama yang bisu, bukan ngomong sama yang buta, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang dekat, selesai. Dekat enggak? Sekarang jamaah, coba semuanya berdiri. Berdiri. Coba Bapak Ibu yang di luar masuk ke dalam ya. Bapak Ibu berdiri menghadap sana.
Berdiri menghadap sana mas, kiblat mas. Yang di luar saya minta di dalam mas. Yang di luar saya minta di dalam. Ini masih kosong nih, penuhin dong. Pak, masuk soft. Masuk soft ya, Bu, Pak. Soft. Soft. Sikap kepada Tuhan. Bersikap. Jamaah, yang kurang kita di dalam ibadah ke Allah itu. Kenapa? Kita ini kurang bersikap sama Allah. Ikut tak? Kurang bersikap. Ngerti gak bersikap? Bersikap paham bersikap? Seorang prajurit itu baru bisa memuliakan jenderalnya kalau seorang prajurit ini di hadapan jenderal dia mengakui aku hanya seorang prajurit. Betul enggak? Betul enggak? Hah? Ngerti enggak? Prajurit baru bisa memuliakan jenderalnya kalau prajurit ini di hadapan jenderal merasa saya hanya seorang prajurit. Ada kerendahan dirinya enggak prajurit? Ada. Baru dia bisa tahu jenderalnya itu mulia. Seorang prajurit ketika di hadapan jenderal dia tidak pernah merasa dirinya prajurit. Nggak merasa dirinya prajurit. Berarti dia punya sikap nggak sama jenderal? Gak punya sikap. Oh, aku tutup prajuritmu kok. Ngerti nggak bahasa saya? Seorang hamba baru bisa memuliakan Allah kalau dia mau mengakui aku hanya hamba. Baru bisa berjalan rohanimu ke Allah. Kalau kau sholat tidak pernah merasa hamba, kau tidak akan pernah menjumpainya. Karena yang bisa menghadap Allah itu hanya hambanya. Yang bukan hamba minggir. Yang bukan hamba tidak usah menghadap. Yang menghadap Allah itu hanya hamba. Yang merasa bukan hamba minggir. Dia nggak terima. Kau boleh ngomong, ya Allah aku hambamu. Persoalannya Allah tuh ngakoni nggak awak ku hambanya dia. Ikut tak? Ojo ngakoni. Kau bisa mengakui, ya Allah aku hambamu kan? Apa Allah ngakui kau hambanya? Belum tentu. Maka sikap ke Allah, Bapak Ibu, ini yang kurang. Bagaimana kau bersikap? Pertama, jamaah sekalian, sikapmu yang pertama adalah adanya kerendahan dirimu. Yang tadi, rendah dirimu. Ngerti yang rendah diri? Aku hanya hamba. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua berikutnya, ada ketundukan. Ngerti tunduk? Tunduk itu apa sih? Hah? Paham tunduk? Wujuhu yawma idzin khasi'ah. Banyak wajah di hari itu tertunduk. Takut sama Allah. Apa? Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan penzaliman. Tunduk mas, tunduk. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kau memuliakan orang, mesti kau tunduk. Gak berani begini, betul nggak? Betul nggak? Di hadapan Allah ini, sikap ini nggak ada. Jamaah, kalau kau tunduk, rendahkan diri, insya Allah diturunkan rahmatnya. Berikutnya, apa kata Allah? Jamaah sekalian, ya kan? Berikutnya takut. Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya, menahan diri, takut. Tahu takut? Orang takut sama Allah itu indah. Takut apa? Bu, Pak, aku tanya. Kau takut gak Bapak Ibu ditinggalkan sama orang yang kau cintai? Takut gak? Takut gak? Kenapa kau tidak takut ditinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala?
Takut nggak Allah kalau Allah tidak menurunkan rahmatnya? Takut nggak kalau Allah tidak memberimu nikmat lagi? Takut nggak kalau Allah mencabut nikmat sehat? Hmm? Takut nggak kalau Allah mencabut nikmat kekayaanmu? Hah? Takut. Orang menghadap Allah itu penuh ketakutan. Kenapa? Hidup Gusti Allah itu udah macam-macam. Takut ini hilang. Kenapa? Kak wedi. Astagfirullahaladzim. Ini hilang. Berikutnya, jamaah sekalian. Nah, apa? Tidak menyombongkan diri. Tahu nggak cirinya orang sombong? Orang sombong itu indikasinya selalu merendahkan orang. Jadi kalau kau dalam hidupmu suka merendahkan orang, berarti sombong. Terakhir, kata Allah, jamaah sekalian, kenapa? Kau mesti menyerah. Idz qala lahu rabbuhu, ketika Allah berfirman sama Ibrahim, aslim. Aslim. Aslim, berserah diri kau, berserah diri, aslim. Qala aslam rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Allah. Ngerti berserah diri? Oke. Sekarang Bapak Ibu, kau bersikap berdiri di hadapan Allah. Anggaplah kau akan sholat. Jamaah. Tadi sebelum sholat, Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirimu. Ketika sebelum sholat, kau akan menghadap Allah yang Maha Suci. Kau minta ampun sama Allah atas dosa-dosa lahiriah maupun batiniah. Terus astagfirullahaladzim, minta ampun sama Allah. Jiwa meminta ampun. Bukan mulutnya komat kamit istighfar, enggak. Ada kerendahan dirinya. Ada harapnya supaya Allah mau menerima tobatnya. Karena syarat menghadap Allah itu dengan hati yang bersih. Kenapa? Kau bersihkan kotoran-kotoran yang nempel di hatimu. Iri, dengki, hasad, musuh, terus kecewa. Semakin kau merendahkan dirimu, dia semakin dekat. Terus kau proses. Astagfirullahaladzim. Rendahkan diri lagi. Terus kau tunduk, rendah, serendah-rendahnya. Semakin kau merendah, dia semakin menyapamu. Ada takut, ada menyerah. Terus akui, aku hanya hamba. Hanya hamba lah yang bisa menghadap Allah. Semakin kau merendah, semakin dekat. Rendahkan lagi. Hina di hadapan Allah. Kau bersikap, aku menghadap. Allah hanya mau dihadapi oleh orang-orang yang mau membersihkan dirinya. Bersih lahir dan batin. Rendah. Sampai kau merendahkan dirimu. Begitu ada kerendahan dirimu Bapak Ibu. Terus proses. Kemudian silahkan kau takbir. Silahkan kau takbir. Silahkan Bapak Ibu. Coba kau takbir. Takbir yang menyerahkan dirimu. Takbir yang pasrah sama Allahnya. Terus Allah Akbar.
lepas Bapak Ibu. Kau takbir lagi. Ulangi. Allahu Akbar. Sampai betul-betul kau berserah diri. Sehingga takbirmu menggentarkan jiwamu. Allahu Akbar. Bila belum, kau ulangi lagi Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Ulangi lagi. Serahkan semuanya Bapak Ibu. Allahu Akbar. Silakan, jamaah sekalian. Kau sholat. Teruskan doa iftitahmu. Fatihahmu. Baca surat. Latihan sholat 2 rakaat. Silakan. Terus jaga sikapmu di hadapan Allah. Sholat itu jiwanya yang menghadap Tuhannya. Maka semua zikir-zikir lewat lisannya adalah ungkapan rindunya. Gerakan tubuhnya adalah rindunya sama Allah. Bahasa tubuhnya kerinduannya. Terus silakan Bapak Ibu, tidak ada imam, masing-masing sholat itu untuk dinikmati. Silakan 2 rakaat latihan masing-masing. Jangan engkau ruku sebelum jiwamu ruku. Ruku itu ketika jiwamu ruku, tubuhmu akan ruku. Ketika jiwamu itidal, tubuhmu akan itidal. Ketika jiwamu tersungkur sujud kepada Tuhannya, maka tubuhmu akan tersungkur sujud. Perjalanan pulang ke Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan kepada Allah lah aku kembali. Terus jaga kesadarannya ke Allah. Berjalan. Saatnya ruku tiba, silakan kau ruku. Tapi jangan kau ruku sebelum jiwamu ruku. Tunduk sama Tuhannya. Jiwa berjalan. Ya ayyuhatu nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali ke Allah. Terus ketika engkau ruku, jiwamu ruku, tubuhmu akan ruku. Dan kau akan merasakan nikmatnya ruku. Kenapa? Ketika jiwamu ruku, dia menikmati rukunya. Kenapa? Jiwa itu suka menikmati. Ketika jiwanya itidal, dia akan menikmati itidalnya. Sholat itu untuk dinikmati. Menikmati jumpa Allah dalam sholatnya, dalam rukunya, dalam sujudnya. Jangan kau sujud sebelum jiwamu tersungkur. Begitu jiwamu tersungkur sujud, maka tubuhmu ini akan ditarik oleh jiwamu untuk tersungkur sujud kepada Tuhannya. Setelah itidal bukan berarti langsung sujud, tidak. Dia berdiri, tumanina, sampai jiwanya tersungkur sujud, tubuhnya akan dibawa untuk tersungkur sujud di hadapan Tuhannya. Itidallah sampai betul-betul kau itidal di hadapan Tuhannya. Jiwanya itidal, tubuhnya akan itidal.
nikmati. Jangan kau sujud sebelum jiwamu tersungkur sujud. Makanya begitu jiwa tersungkur sujud, tubuhmu akan ditariknya untuk sujud. Jiwamu menyerah, tubuhnya menyerah untuk sujud. Sujud yang betul-betul sujud. Sujud. Bukan keningnya yang kena sejadah, jiwanya tersungkur sujud. Karena jiwa itu dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib. Dia nikmati sujudnya. Jiwa yang kembali ke Allah. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, sajadatan la yarfa'u ra'sa anha hatta yalqahu. Sujudlah kamu, jangan kau angkat kepala dari sujudmu sampai kau jumpai Tuhanmu. Jangan kau angkat kepala dari sujudmu sampai kau jumpai Tuhanmu. Bahagia. Tidak diangkat kepala sujudnya sampai jiwanya duduk iftirasi. Ketika duduk satu persatu, Rabbik fili, tidak langsung dia tumaknina menunggu jawaban Allah. Ya Allah ampuni aku. Ada warhamni, sayangi aku ya Allah. Tidak dilanjutkan sampai yakin Allah sayang padanya. Wazburni, tutupi kekuranganku. Berharap. Ada harapannya. Dikabulkan. Warfa'ni, angkat derajatku. Disinilah Nabi Ibrahim, Nabi Rasulullah itu lama karena minta doa. Warzukni, beri aku rezeki. Tidak dilanjutkan berikutnya sampai dikabulkan Allah. Wahdini, tunjukilah aku. Satu persatu ditungguinnya. Dikabulkan, wa'afini, sehatkan aku. Kalau kau sakit, ya Allah sehatkan aku. Wa'afini. Kabulkan, wa'fu anni, maafkan aku. Sujud lagi. Kabulkan, ketika jiwamu sujud, tubuhmu akan ketarik untuk sujud. Nah, jiwa ini yang berjalan ke Allah. Begitu jiwamu sujud, tubuhmu akan tersungkur sujud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah, kami akan kembali kepada Allah. Sampai
dalam sujudmu, jumpa sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud, di dalam dudukmu, di dalam rukukmu. Madep matur, madep sik baru matur. Ojo matur lek enggak madep. Madep sik, lek madep matur. Lek jiwa madep matur. Ojo matur lek enggak madep. Madep subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Bukan dibatasi jumlah 3 kali, tapi jiwa itu betul-betul yakin kalau Allah menerima sujudnya, baru dia pindah ke gerakan berikutnya. Ya. Sampai kau puas, kau pindah gerakan berikutnya, sampai kau menikmati sujudmu. Lalu kau duduk dalam rakaat kedua. Nikmati sholat itu. Karena jiwamu yang sholat, maka kau menikmati sholatmu. Kalau jasadmu yang sholat, kau ingin cepat-cepat mengakhirinya. Karena membosankan sholat itu. Bosan, jenuh. Orang sholat itu jenuh, bosan. Karena takut sama neraka saja dia sholat. Kenapa? Karena fisikmu yang sholat, jiwamu tidak tersentuh. Jiwa yang betul-betul sholat. Nikmat. Kenapa? Karena jiwa yang sholat itu pasti insya Allah dia akan menikmati. Dia akan tumak nina. Khusyuk itu nempel di tumak nina. Semakin kau tumak nina, insya Allah semakin khusyuk. Semakin tumak nina, semakin membuka pintu kau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kau tidak tumak nina, kau sendiri yang menutup pintu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu nempelnya di tumak nina. Seperti ibarat gula nempelnya di kopi. Khusyuk itu nempelnya di tumak nina.
khusyuk. Nempel di manina. Antara sholat dengan khusyuk, antara sholat dan khusyuk ibarat jasad dengan ruh. Orang yang sholatnya tidak khusyuk bagaikan jasad tanpa ruh. Itu Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Khusyuk dengan sholat itu ibarat jasad dengan ruh. Orang yang sholatnya tidak khusyuk bagaikan jasad tanpa ruh. Kita ini yang sudah hilang. Nikmatnya sholat itu untuk dinikmati. Ya. Ya, baik Bapak Ibu. Cukup ya. Terasa enggak Bapak Ibu? Terasa enggak? Ada rasanya? Ada. Dekat, dekat. Bahagia enggak? Coba, berapa menit coba Mas? Hampir 15 menit. 2 rakaat hampir 15 menit. Kenapa? Karena yang sholat jiwa. Ini yang sudah hilang. Dan ini baru pembukaan. Kalau Bapak Ibu ada waktu, ada kesempatan, insya Allah kapan-kapan kita seharian mulai dari gerakannya, mulai dari rukunya, mulai dari filosofisnya, mulai dari bab ma'rifahnya kepada Allah, ruku, imannya, Islamnya, ihsannya seperti apa. Itu. Insya Allah ya. Lain waktu jamaah sekalian, ini baru pembukaan. Tadi 2 jam. Ya, kalau latihan masuk lagi sehingga oh akan terasa ikita tetek insya Allah Bapak Ibu mudah-mudahan ya, dan ingat Bapak Ibu tolong sholatlah di awal waktu, jaga sholat malam, kita jaga sholat malam. Nggak bisa di sholat malam itu dijaga. Dan ternyata jamaah sekalian ada doanya Bapak Ibu dari gangguan setan. Ada doa saya kemarin, cuma saya belum teliti artinya. Tapi di Al-Quran kemudian dimasukkan ke dalam, ini Quran kemudian dimasukkan, nih lihat nih. Doa sebelum sholat itu ternyata saya baca referensinya, saya ambil di YouTube. Dan saya, kok ada. Cuma saya belum ininya riwayatnya ya. Katakanlah, ya kan? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kenapa? Setan itu musuh yang paling besar Mas. Yang ganggu kita dalam sholat itu siapa sih paling maksimal? Setan, titik. Itu loh minta perlindungan setan ketika mau sholat. Ganggu terus Pak. Jebol kita baca Al-Quran bagus enggak? Baik enggak? Baca Quran bagus enggak? Baik. Penting kan? Tapi Allah nyuruh apa? Allah nyuruh suruh minta perlindungan kepada Allah dari godaan. Coba minta. Wa idza qara'atul Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bila engkau hendak baca Al-Qur'an, hendaklah minta perlindungan. Maca Qur'an ae lho setan masuk.
Oh pemane sholat. Makanya orang baca Quran, Allah minta apa? Minta pelindungan Allah. Ta'awud dulu. Singongkon siapa ta'awud? Ayo, yang suruh ta'awud siapa? Allah. Padahal Quran ini kan ayat Allah. Kok minta pelindungan? Iya, kenapa? Ganggu. Oh pemane sholat. Nah kita kan biasa aja, nggak merasa nggak pernah diganggu sama setan. No, vital itu sholat. Paham Bapak Ibu ya? Oke, saya kira cukup dulu ya. Malam ini insya Allah, pas 2 jam. Cukup, bosan enggak? Bosan enggak? Enggak kan? Enak enggak? Enak. Karena rohanimu yang bergerak. Kalau si kita 1 jam jenuh. Rohani bergerak, oh kita. Jadi cirinya apa rohani bergerak? Ya kan? Ngapain? Rakaatnya semakin tambah, insya Allah hatimu semakin lembut. Ngerti nggak? Jadi sholat itu ternyata pembentuk akhlak. Untuk akhlak. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan yang keji apa? Aku tanya, sing keji ku apa sih? Fahsya itu di mana? Di sini. Mungkar itu fisik. Fahsya itu batin. Batinnya fahsya. Batinnya fahsya kecil. Mesti apa nih si mungkar? Fisiknya. Ngerti nggak bahasa saya? Paham? Aku takon saiki terakhir. Orang kalau di dalamnya benci di luar apa di dalam? Dalam kan? Kalau di dalamnya benci, aku tanya, mulutnya ikut benci enggak? Paham enggak maksud saya? Dalamnya fahsya, giginya ikut benci enggak? Ngerti enggak? Jangan ketawa. Kenapa? Cerun ya mas. Sholat ini memperbaiki yang mana? Iki. Ayo sampai lihat Quran KB. Ayo. Orang ini fasa. Lubang hidungnya ikut marah enggak? Lihat orang ngamuk. Mesti iki ngembang. Gede. Iki fasa. Matanya. Opo wanita. Lihat. Kebencian. Kaku awak. Opo. Di mana? Di dalam itu. Maka dalam Islam, kenapa kau tidak boleh membenci orang melewati berapa hari? Allah itu tahu panjenengan itu, ngerti nggak, manusia itu punya sifat hasad, punya sifat benci. Cuma Rasulullah membatasi, Allah membatasi lewat Rasulullah cukup 3 hari. Manusiawi 3 hari. Lebih 3 hari itu namanya setaniawi. Apa? Setan kalau 3 hari, lebih 3 hari. Nah, jadi ono koncomu bermusuhan, oh setaniawi. Tapi ojo di ngomong ngono ngamuk engko. Paham ya? Paham? Kenapa? Mau tahu nggak dalam ilmu kedokteran? Ilmu kedokteran membuktikan orang ketika membenci orang, semakin dia benci, asam lambungnya semakin naik. Ngerti nggak asam lambung? Jadi kalau kau punya lambung, jamaah, kau punya lambung, kau masukin besi dengan cara besi, insya Allah nggak sampai 1 menit besi di lambung itu hancur. Karena asam lambungnya terlalu kuat. Ini penelitian, ini ilmiah. Ngerti nggak? Ada lambung kan? Oke, kau benci orang, pas benci-benci masukin besi ke dalam lambungmu. Entek 1 menit, seret entek. Bayangkan kerjanya asam lambung dahsyat.
Cukup 3 hari. Kenapa? Semakin kau benci orang, asam lambungnya semakin. Maka kau lihat orang kalau benci orang mesti wajahnya wajah asem. Kenapa wajahnya wajah asem? Karena asam lambungnya naik. Iku. Paham bu? Bu paham? Jadi kalau suamimu muring-muring terus ngomong, mas asam lambungmu naik ya. Insya Allah kau dimarahinnya. Rahasianya apa? Semakin asam lambungmu naik, kenapa? Dibatasi 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena imun, kekebalan tubuhmu dari asam lambung itu cuma bertahan 3 hari. Tolong dinotok. Lebih 3 hari kekebalan tubuhmu nggak ada. Virus, bakteri, semua penyakit masuk. Makanya penyakit modern itu diakibatkan oleh masalah jiwa, hatinya yang sakit. Sakit itu di mana? Di mana sini? Kok melok-melok tuh kok di sini? Gemes aku. Paham? Paham? Paham Bapak Ibu? Itulah yang kau di sini. Ini. Aku tanya, kalau tanganmu terluka, ngerti nggak terluka? Kena pisau. Bu, kalau tanganmu kena pisau, paham kena pisau? Pingin nggak kau cepat-cepat menyembuhkan? Apa kau betah dengan tanganmu terluka? Betah nggak? Betah nggak? Kenapa ketika yang tergores hatimu, nggak cepat-cepat kau obati? Justru kau pelihara sakit hatimu. Betul enggak? Hah? Kok betah awakmu? Orang bilang bagaikan disayat sembilu. Duh. Sakit. Sakit mas. Tapi Allah minta apa? Cukup telung dina. Makanya harus punya sifat memaafkan orang. Wis maafkan wae. Selesai. Orang itu susah kalau enggak memberi maaf. Minta maaf itu mudah. Tapi dalam Islam kau disuruh untuk memberi maaf. Betul enggak? Enggak ada di Quran, hei miskin, minta sama orang kaya. Ono enggak? Yang ada, hei kaya, beri. Enggak ada di Quran, minta maaf. Enggak ono. Sing ono, wal afina anin nas. Maafkan manusia. Yang paling susah apa? Iki mas. Sampai tangan terluka, pengen cepat disembuhkan. Ketika batinmu terluka, nguyumu gak enak ngono mas. Iki saya kena gemes aku. Ono pengalaman dah mas. Iki baper iki, bawa perasaan iki. Jelas Bapak Ibu? Jelas enggak? Jelas ya? Jelas. Berarti kalau ada orang sholat sementara dia masih berbuat keji dan mungkar, Bapak Ibu jangan cari penyebab yang lainnya. Mesti sholatnya ndak beres. Iku ae. Ngerti enggak? Apa sih nggak beres? Bukan sholatnya, rakaatnya bener. Bukan maghrib jadi 5 rakaat. Ngerti enggak? Bukan subuh jadi 10 rakaat. Bukan. Apanya? Jiwanya. Makanya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sayati ala nasi jamanun yusalluna wala yusoluna. Akan datang umatku akhir zaman nanti, mereka sholat tapi tidak sholat. Sholat tapi tidak sholat. Paham gak sekarang? Apa yang sholat? Fisiknya sholat. Apa yang tidak sholat?
Iku sih nggak sholat. Terbukti nggak hadis Rasulullah ini? Akan datang umatku akhir zaman kelak, mereka sholat tapi tidak sholat. Apa yang sholat? Apa yang tidak sholat? Alhamdulillah wis paham. Insya Allah Bapak Ibu ya, kalau ada kesempatan, tidak cukup 2 jam emang. Kita tentang rukunya, sujudnya, segala macam, dari takbirnya, dari bacaannya, oh kayak gini. Oh jadi sampai istiteni, oh gerakannya, dari gerakannya, insya Allah mudah-mudahan masuk, udah tinggal jalani aja. Jalannya udah ngerti. Ngerti nggak Bapak Ibu? Itu aja. Ini kan belum lengkap karena saya yang baru di permukaan saja. Tapi minimal Bapak Ibu bisa merasakan ya. Terasa nggak tadi sholatnya? Walaupun sholat-sholatan tapi kan rasanya tenanan toh. Betul enggak? Oke. Baik demikian jam 10 lebih 5 menit. Saya mohon maaf Bapak Ibu atas sifat perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Maafkan saya. Mereka yang saya tepuk-tepuk. Apa ceriku? Bahunya itu aku gemes Ibu. Ngerti gak gemes? Tadi waktu pelatihan haji tak gemes. Napa? Wong tuwek iku lho guyune enak. Itu. Tapi biasanya orang-orang yang aku tepuk bahunya itu insya Allah rezekinya nambah ke. Tambah mana? Capek tahu. Dikira gupuk nggak capek. Ngerti nggak? Monggo mas, sampai mau kisos aku aja. Ya, ngerti nggak Bapak Ibu? Mohon maaf ya, ikhlas ya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.